kedua, terhalangnya rezeki. Di dalam Al-Musnad dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu." Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar terhalang rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Jelas Allah menekankan di sini dalam hadis ini bahwa seorang hamba yang melakukan dosa atau maksiat sudah barang tentu rezekinya terhalang. Sebagaimana takwa mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan mendatangkan kemiskinan. Karena itu, rezeki tidak dapat dilapangkan oleh suatu usaha. Selama ini kita sebagai manusia mungkin berorientasi terhadap usaha dan berlandaskan bahwasanya rezeki kita itu tergantung dari usaha. Tidak sama sekali. Sebagaimana yang dapat dilakukan dengan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, keterasingan yang dirasakan oleh pelaku maksiat dalam hatinya. Keterasingan antara diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterasingan yang sama sekali tidak diiringi kenikmatan sedikit pun. Mungkin dapat kita garis bawahi tentang keterasingan. Suatu contoh bahwa kita memiliki kemampuan dari segi harta yang berlebih, tetapi karena kita merasa terasing oleh karena disebabkan keterbatasan dari maksiat yang kita lakukan, kelebihan kemampuan kita baik dari segi ilmu, kekayaan atau harta, kita tidak akan merasa menikmati atau merasa seandainya segala kenikmatan dunia seluruhnya terkumpul baginya, maka tidak sepadan dengan keterasingan tersebut. Hal ini hanya dirasakan oleh orang yang hatinya masih hidup. Dalam arti kata, kita sebagai manusia masih hidup dan tidak dirasakan oleh orang yang hatinya mati. Karena tidaklah luka pada orang mati memiliki rasa sakit. Dan seandainya dosa-dosa tidak ditinggalkan kecuali karena takut, keterasingan tersebut akan terjadi. Niscaya orang yang berakal patut meninggalkannya. Yang keempat, keterasingan antara pelaku dengan lingkungan sosial atau masyarakat, khususnya orang-orang soleh dari mereka. Pelaku dosa merasakan ada keterasingan antara dirinya dengan masyarakat. Semakin kuat rasa keterasingan ini, semakin jauh pula dia dari mereka dan dari pergaulan mereka, dan dia terhalang dari keberkahan mengambil manfaat yang ada dari mereka. Sebaliknya, justru dia mendekat kepada golongan setan dengan kadar sesuai dengan ukuran jauhnya dia dari golongan Ar-Rahman. Keterasingan ini pun menguat hingga akhirnya kokoh. Selanjutnya, keterasingan ini terjadi antara dia dengan
keluarganya, seperti istrinya, anaknya, dan para kerabatnya, sahabatnya, bahkan antara dia dengan jiwanya sendiri. Dia akan merasa terasing dari jiwanya sendiri